Shalom, shalom, selamat pagi, selamat kita boleh berkumpul kembali dalam kasih Kristus Tuhan kita. Pada kesempatan pagi hari ini, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan, ya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang melalui Ibu Gembala boleh mempercayakan kembali saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan pagi yang indah ini saya beri judul terus menerus, ya, dipenuhi terus menerus. Katakan bersama saya 2, 3, dipenuhi terus menerus. Puji nama Tuhan. Bicara soal Roh Kudus kembali ya Bapak Saudara, karena masih hangat-hangatnya beberapa minggu ini ya kita merayakan hari Pentakosta, hari dicurahkannya Roh Kudus, dipenuhkannya kita dengan Roh Kudus dan dimateraikan. Kalau beberapa minggu yang lalu kita banyak sekali belajar tentang Roh Kudus, saudara ya. Bagaimana ciri-cirinya? Ya, kalau satu hamba Tuhan Bapak Yosef juga bicara tentang buah Roh. Ya, satu buah dengan 9 rasa yang berbeda dan kita tidak bisa pilih-pilih ya. Semuanya adalah ciri-ciri kita dipenuhkan Roh Kudus. Kalau beberapa dari kita mungkin atau beberapa gereja juga seringkali mendapatkan sebuah peristiwa, yaitu peristiwa yang supranatural, Bapak Saudara. Ya, bahkan saya juga dulu mengalaminya dan mengklaim ya bahwa sesuatu yang ajaib telah terjadi dalam kehidupan saya. Misalnya saya beri contoh, Bapak Saudara ya. Tetapi ketika kita bertanya kepada mereka apa perubahan yang telah terjadi, mereka mungkin bisa mengatakan tidak ada. Ya, maka sontaklah ya kita kaget. Kita berpikir apakah ini memang mengalami sesuatu kuasa supranatural? Atau pernahkah kita bertemu sama beberapa orang atau sebagian orang mengalami suatu pemeliharaan supranatural yang dahsyat dalam kehidupannya, Bapak Saudara. Ia kemudian menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh, ya, panas-panas awal. Tetapi tidak lama kemudian bukan dia ternyata kembali kehidupan yang lama, ya. Panas, melayani luar biasa di awal-awal. Ya, biasanya ikut KKR di awal-awal. Tapi selanjutnya kembali lagi di kehidupan yang lama. Lalu ada seseorang, Bapak Saudara, saya contoh orang yang seperti demikian ya. Ia dahulunya bukan orang Kristen, namun karena suatu KKR tertentu ia menjadi orang Kristen yang begitu berapi-api, semangat melayani Tuhan. Tetapi di kemudian hari ia ternyata sudah kembali ke kehidupan lamanya. Mabuk, minum anggur, berjudi kembali dan lain sebagainya, banyak. Tetapi waktu ditanya kepada dia, apa? Lalu ia menjawab, ya kita kan jadi orang Kristen juga tidak boleh munafik kan. Kita masih hidup di dalam dunia ini. Banyak ya, bahkan hamba-hamba Tuhan juga seringkali katakan, wah masih daging, hidup dalam daging. Ya, jadi alasan bahwa kita masih hidup di dunia. Ya, apa yang terjadi di sini? Kalau sebuah peristiwa supranatural yang dahsyat ternyata tidak mengubahkan kehidupan seseorang secara konsisten terus menerus, Bapak Saudara. Lantas apa yang salah? Bisa jadi ekspektasi yang berlebih akan seseorang yang segera berubah dalam sekali peristiwa ini timbul dari sebuah pemahaman yang salah mengenai dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan makna dipenuhi Roh Kudus. Salah satu judulnya yaitu dipenuhi terus menerus. Bapak Saudara, sebelumnya mungkin Bapak Saudara ada yang belum menyimak khotbah-khotbah sebelumnya. Bapak Saudara bisa lihat di YouTube saya mungkin ya, Yosua Semiring Melia, ada bisa di-subscribe juga, ada khotbah-khotbah, potongan khotbah saya potong sendiri, saya upload kembali. Mungkin Bapak Saudara belum menyimak. Kalau beberapa hari yang lalu
minggu yang lalu saya juga berkhotbah di kaum pemuda bicara tentang penuh dengan Roh Kudus. Saya jelaskan sedikit ya poin-poinnya, ciri-ciri atau tanda-tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, dedikasi ya, atau berdedikasi dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka ketika dipenuhi Roh Kudus di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 46, mereka mau diajar ajaran yang benar, Bapak Saudara. Lalu yang kedua, ciri-cirinya kebersamaan. Mereka mengalami kebersamaan yang indah di dalam persekutuan orang-orang percaya. Dan yang ketiga, mereka memiliki hati yang baik. Ya, dipenuhi dengan hati yang baik. Ini salah satu ciri-cirinya, Bapak Saudara. Kemarin juga kita mendengar tentang buah roh. Bagaimana satu buah dengan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lalu pada kesempatan hari ini kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda dan sama-sama dipenuhi dengan Roh Kudus. Salah satunya, karena dipenuhi Roh Kudus itu bukan seketika, saudara. Bukan hanya satu peristiwa, bukan hanya sementara, bukan hanya sudah ketika saya hari Pentakosta datang ke gereja lalu dipenuhi Roh Kudus sudah selesai. Atau ketika kita berdoa datang ke gereja, kita dipenuhi Roh Kudus sudah selesai. Atau ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu Roh Kudus memateraikan, kita kemarin belajar tentang Roh Kudus memeteraikan hidup kita, lalu sudah selesai. Tidak, Bapak Saudara. Nah, dipenuhi Roh Kudus adalah satu hal yang terus menerus. Jadi dipenuhi Roh Kudus tidak hanya di dalam satu kesempatan, tidak hanya di satu tempat, tidak hanya di satu peristiwa, saudara. Tetapi dipenuhi Roh Kudus adalah hal yang progresif dan terus menerus, saudara. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 17 sampai 21. Efesus 5 ayat 17 sampai yang ke-21 kita akan baca bersama-sama bergantian ya Bapak Saudara. Saya 17, Bapak Saudara 18, saya 19, 20, Bapak Saudara 21 kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal yang ke-5 ayat 17 sampai yang ke-21. Saya bacakan terlebih dahulu. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Di nama Tuhan, salah satu contoh dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, dikatakan di ayat yang ke-17 ayat yang ke-18 apabila mereka yang mabuk dan anggur akan jatuh ke dalam rupa-rupa yang mengerikan karena hawa nafsu, maka mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan dicirikan oleh kualitas-kualitas yang mulia, yang seperti kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini, Saudara. Kita tahu, berikan contoh kemabukan. Kalau ada dari mungkin kita pernah mabuk juga atau teman-teman kita bisa lihat ya contohnya. Biasanya orang mabuk itu tidak bisa mengontrol diri. Dan biasanya otomatis akan jatuh dalam hawa nafsu. Tidak bisa mengontrol baik ya. Dan kejatuhannya mengerikan ya biasanya. Roh Kudus, Paulus, keterbalikan ya Bapak Saudara. Keterbalikan. Roh Kudus adalah satu hal yang sama ketika mengontrol hidup kita, memenuhi hidup kita.
Jadi tentu saja dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukannya hanya seperti tertera dalam teks ini, Pak Saudara. Kita kemarin sudah belajar tentang buah roh, ya saya ulangi lagi ya, tentang dipenuhi Roh Kudus, tentang Roh Kudus yang memateraikan, seperti itu ya. Banyak hal. Tetapi kita akan fokus pada satu hal yang lain lagi untuk memperlengkapi kita dalam pemahaman tentang dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Saudara. Kata yang digunakan di ayat ini, Bapak Saudara, hendaklah kamu penuh dengan roh. Sebenarnya dalam bahasa asli menggunakan kata pleroste yang berarti terus menerus dipenuhi. Hendaklah kamu terus menerus dipenuhi. Jadi bukan sekali, dua kali, bukan satu peristiwa atau dua peristiwa, bukan di satu tempat, dua tempat saja, Bapak Saudara. Bukan hanya di gereja, di rumah saja, tidak. Tetapi dikatakan di sini adalah satu kalimat perintah, terus meneruslah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Sama seperti mabuk oleh anggur, ketika orang mabuk adik atau kecanduan anggur, Bapak Saudara, mereka akan terus menerus mencari anggur. Tetapi dipenuhi Roh Kudus adalah satu hal yang sama tetapi berbeda. Kita akan kecanduan ya, dalam bahasa jeleknya ya, akan rindu terus dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita terus menerus memberikan satu produksi diri atau memberikan satu ciri-ciri kita dipenuhi terus menerus, Bapak Saudara. Selain 9 buah roh, kita akan belajar 3 hal, Bapak Saudara. Kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi belum dipenuhi secara terus menerus oleh Roh Kudus. Makanya Paulus katakan, hendaklah kita mengizinkan Allah memenuhi diri kita terus menerus. Inilah yang disebut sebagai pengudusan yang terus menerus, yang sering saya juga sampaikan ya, progressive sanctification. Pengudusan secara terus menerus, Saudara. Kita boleh diselamatkan, kasih karunia, bukan karena usaha kita, ya. Tetapi Allah tidak hanya memberikan keselamatan cuma-cuma gitu aja, tidak. Tetapi dia juga memberikan atribut di dalamnya, ya, yang memperlengkapi kita untuk selamat sampai akhir. Yaitu salah satunya adalah dipenuhi terus-menerus oleh Roh Kudus. Dikuduskan dengan kuasa Roh Kudus terus-menerus dalam hati kita. Hari lepas hari, dimanapun kita berada, bukan hanya di gereja, tetapi dimanapun kita berada, Bapak Saudara. Sehingga Roh Kudus itu bukan tentang satu kepenuhan yang di satu tempat supranatural, kita rasakan merinding, sukacita sekejap, tidak. Tetapi terus menerus Bapak Saudara. Jadi dalam iman Kristen tidak sekedar menekankan soal seseorang dapat masuk surga atau tidak, ya. Ingat Bapak Saudara ya, jadi Kristen itu bukan tidak hanya tentang masuk surga atau tidak masuk surga, tetapi lebih daripada itu, ya. Menjadi seorang Kristen seharusnya adalah seseorang bisa menghadirkan surga di bumi. Sama seperti doa Bapa kami, Bapak Saudara ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Salah satu caranya bagaimana? Yaitu menghadirkan surga di bumi adalah dengan mengupayakan diri kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, berjalan bersama Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus terus menerus. Pelang gereja kita jelas ya, GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia. Pentakosta itu selalu menekankan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bekerja di PB adalah bekerja yang utuh, sempurna, ya. Pekerjaannya itu menyeluruh. Kalau di perjanjian lama Bapak Saudara, Roh Kudus itu bekerjanya cuma hinggap, dia bisa pergi. Kalau minggu lalu saya sudah jelaskan, tetapi di perjanjian baru, di zaman kita sekarang ini, Roh Kudus itu dimateraikan di dalam hati, bekerja luar biasa, Bapak Saudara. Jadi salah kalau misalnya diberi contoh, hamba Tuhan memberi contoh nabi-nabi di perjanjian lama, Daud, ya,
nabi-nabi yang luar biasa, Yusuf. Terus kita bilang, iya itu kan nabi, beda sama kita. Kita manusia biasa, kita bukan nabi. Saya katakan tidak. Justru kita ini lebih luar biasa. Kalau di zaman perjanjian lama, Kudus cuma hinggap, tidak bekerja seluruhnya. Di perjanjian baru, kita ini diberikan kuasa ekstra, saudara. Lebih daripada di perjanjian lama. Sehingga kita nggak bisa katakan, oh itu kan nabi perjanjian lama. Tidak, saudara. Justru kita punya kuasa yang luar biasa, saudara. Cuman seringkali kita yang membatasi. Kita yang minder karena kemanusiaan kita. Kita yang seringkali membatasi diri kita, oh saya nggak mampu, saya nggak bisa. Saya tidak bisa. Kita yang seringkali membatasi, bukan dia. Ketika kita mau menyediakan diri untuk Roh Kudus bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. Siapapun kita, latar belakang apapun kita, ya. Seburuk-buruknya kita ketika kita sudah memberikan Roh Kudus, ya, keluasan untuk bekerja dalam hidup kita. Kita mau dia bekerja dalam hidup kita diubahkan dari dalam. Mungkin tidak terlihat kasat mata. Dan itu berjalannya proses sehari demi sehari lagi, Bapak Saudara. Tapi saya boleh katakan 5 tahun ke depan, Bapak Saudara boleh lihat. 10 tahun ke depan, 5 tahun, 2 tahun ke depan saja, Bapak Saudara. Bapak Saudara lihat mundur ke belakang. Apa yang sudah Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan Bapak Saudara. Pasti luar biasa, saya jamin itu. Tetapi ketika Bapak Saudara mengizinkan Roh Kudus terus-menerus bekerja di dalam hidup Bapak Saudara, ya, dipenuhi oleh Roh Kudus di sini juga bukan berarti hanya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Bapak Saudara. Tetapi Allah Tritunggal itu dapat dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Sehingga Allah Tritunggal itu ada di dalam hidup kita, Bapak Saudara. Itu yang menjadikan kita ketika Roh Kudus memenuhi kita, Kristus dan Bapa juga turut memenuhi kita. Maksudnya bagaimana, Bapak Saudara? Maksudnya adalah ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka kita sepatutnya semakin mengasihi Kristus dan Bapa, serta dalam konteks ini semakin menundukkan hidup ke bawah otoritas Allah Tritunggal. Lagu saya nggak janjian tadi sama pemimpin pujian di awal bicara tentang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di sini bukan berarti Allah kita 3 ya, Saudara. Bukan. Ini bicara tentang Allah, pribadi firman-Nya dan pribadi Roh-Nya. Ketiga hal ini tidak bisa terpisah, Saudara. Kalau terpisah aneh. Kalau terpisah Allah berarti bisu. Kalau terpisah berarti Allah tidak punya roh. Jadi ini satu kesatuan, sama seperti kita memiliki tubuh, ada jiwa, ada roh. Tapi kita cuma satu. Yosua ya Yosua, seperti itu ya. Tritunggal sama halnya dengan Tritunggal. Allah Trinitas ini maksudnya bukan berarti Allah kita 3. Wah, Trinitas tidak ada di Alkitab, bukan. Tapi bicara tentang pemahaman tentang Allah, Saudara. Dan ketiga pribadi ini ada dalam hidup kita. Ya, firman yang menjadi manusia. Firman itu ada dalam hati kita. Kita sungguh-sungguh, ya, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, Bapak Saudara, otomatis kita mencintai firman Tuhan. Mencintai hadirat Tuhan. Kalau bicara cinta itu biasanya luar biasa ya, Basar. Nggak pandang apapun, kepengen rasanya rindu. Itu ekstasinya dipenuhi Roh Kudus. Sehingga diberi contoh seperti apa? Mabuk oleh anggur. Nikmat. Tapi yang menjadi perbedaan, mabuk oleh anggur sementara. Mendatangkan kecelakaan, Bapak Saudara. Mendatangkan kontrol diri yang salah. Tapi dipenuhi oleh Roh Kudus adalah satu hal yang luar biasa. Ketika kita mabuk oleh anggur, itu mendatangkan celaka. Tetapi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Saudara, ya, mendatangkan satu hal yang luar biasa. Sehingga bagaimana hidup terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Saudara? Ciri-cirinya sudah jelas tadi dikatakan di ayat-ayat 3 poin. Saya akan jelaskan yang pertama
terlebih dahulu, yaitu menyanyi bagi Allah dan sesama. Di Efesus 5 ayat 19 katakan, ketika saya bacakan kembali ayat 5 ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bapak saudara, menyanyi bagi Allah dan sesama. Mengapa saya katakan dua hal ini? Karena ayatnya gitu, ya. Tidak hanya menyanyi bagi Allah, tetapi menyanyi bagi sesama. Bahkan yang sesama ini disebutkan dahulu. Berkata-katalah seorang dengan yang lain. Ketika kita memuji Tuhan, Bapak saudara, dengan segenap hati, dan ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, Bapak saudara, jadi ada mazmur, ada kidung pujian dan nyanyian rohani yang keluar dari hidup kita. Memiliki inti yang sama, intinya nyanyian, Bapak saudara. Bicara soal mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, sama-sama isinya tentang nyanyian. Dan menariknya, Bapak saudara, puji-pujian dan mazmur ini memiliki kegunaan horizontal, kegunaan kepada sesama. Ya, ini untuk menguatkan, mengajar jemaat-jemaat yang lain yang mendengarkan nyanyian dengan pujian kita. Ini juga saya tadi saya nggak janjian sama WL. Saya kok tiba-tiba bisa musiknya diam, lalu jemaat nyanyi bersama-sama. Saya bersuka cita tadi. Menguatkan saya juga, saudara. Ya, kegunaannya itu ketika kita nyanyi pujian, ketika ada kesempatan waktu menyembah, saudara, kita nyanyi dengan lantang. Kita menyembah dengan lantang. Karena apa? Tidak hanya Tuhan yang disenangkan, tetapi jemaat Tuhan sekeliling kita juga dikuatkan. Saya pernah satu ketika melihat di YouTube, saudara. Ini belum mengikuti secara langsung ya, saudara. Saya cuma lihat di YouTube. Satu gereja besar, ya, beribadah di luar, mungkin ibadah padang atau bagaimana, tapi besar sekali, banyak ya, di luar negeri, saudara ya. Mereka nyanyi akustik, sound system pasti ya, dengan banyak sekali jemaatnya gitu. Lalu mereka menyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Itu membuat saya merinding, dan saya juga dikuatkan. Bukan hanya bicara tentang merinding, saudara, tapi dikuatkan. Bagaimana satu umat Allah bersatu padu untuk memuji Tuhan. Saya semakin dikuatkan lagi. Saya menangis, saudara. Dan saya boleh bayangkan, ini baru nonton YouTube, gimana saya berada di satu jemaat bersama-sama dengan mereka, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hikmat. Hadirat Tuhan itu begitu terasa, sukacita, damai, sejahtera yang melampaui segala akal itu datang, saudara. Dan itu tidak terlepas dari jumlah jemaat, saya katakan. Ketika kita sungguh-sungguh menyanyi, ya, memuji Allah yang hidup, tidak hanya Allah yang disenangkan, tetapi seluruh jemaat mengalami hadirat Tuhan. Seluruh jemaat diajar dengan satu pujian yang berisi lirik firman Tuhan. Jadi Pak saudara, saya juga himbau WL ketika memilih lagu, usahakan isinya memahami, Pak saudara. Kalau nggak paham isinya, bagaimana jemaat juga paham. Kadangkala banyak ada lagu-lagu yang sulit dipahami ya. Lagu-lagu yang penuh dengan lambang-lambang itu dihindari saja. Lagu-lagu yang penuh dengan puji-pujian itu yang dipilih. Supaya apa? Jemaat sama-sama terbangun di dalam satu kesatuan ketika memuji Tuhan. Jadi ada satu horizontal. Jadi puji-pujian tidak hanya vertikal, tetapi juga horizontal kepada sesama. Ketika kita menyembah Tuhan, Bapak saudara, ya, banyak jemaat-jemaat lain yang mungkin baru atau mungkin dalam kondisi kesesakan, dalam kondisi lemah, Bapak saudara. Dengan pujian penyembahan Bapak saudara yang lantang mendengar, mereka dikuatkan. Mereka menerima sukacita, damai sejahtera, Bapak saudara. Mereka juga diberkati, sehingga hidup kita juga membawa berkat.
itulah dipenuhi Roh Kudus terus-menerus. Lalu juga kita menyanyi bagi Allah. Ini tidak berhenti di dalam gereja, Bapak Saudara, menyanyi bagi Allah. Kalau kemarin Saudara Yeri memberikan sharing kepada pemuda, Bapak Saudara, dia katakan menyanyi di sepeda motor. Ketika berangkat bekerja 20 menit, Bapak Saudara, bisa meneteskan air mata. Bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan dalam pekerjaannya dia bisa merasakan sukacita, Bapak Saudara. Menyanyi bagi Allah. Ya, memuji Tuhan adalah salah satu ciri-ciri kita juga dipenuhi Roh Kudus terus-menerus. Mencintai Dia. Ketika kita punya istri yang sangat kita cintai, Bapak Saudara. Ya, henti-hentinya seharusnya kita juga memuji Dia. Wih, cantik ya istri saya. Wah, istriku yang paling tak cintai. Ya Yos, kamu baru 5 bulan masih panas-panasnya. Seperti itu ya Mas. Saya katakan tidak. Bapak Gembala yang sudah berpuluh-puluh tahun, lebih dari 30 tahun. Saya lihat pakai mata kepala saya sendiri. Saya dengar pakai telinga saya sendiri, Bapak Saudara. Masih melakukan hal yang sama. Memuji istri, ya, menyayangi dia. Sama dengan halnya ketika kita dipenuhi Roh Kudus terus-menerus. Hidup kita penuh dengan cinta akan Allah. Kita mengerjakan taat kepada firman-Nya, Saudara. Bukan karena takut dihukum. Bukan karena kita takut tidak diberkati. Salah. Ketika kita mencintai Dia, kita akan melakukan firman-Nya. Karena kita mengasihi Dia, Bapak Saudara. Mungkin Bapak Saudara punya anak yang paling Bapak Saudara kasihi ya. Ini wajar sekali, pasti ada. Tentunya kita akan memberikan sesuatu yang terbaik buat anak itu. Baik dari sisi apapun, pendidikan, makanan, baju. Ya, sama seperti halnya dengan itu. Bahkan terlebih lagi ketika kita mengasihi Dia. Tentunya kita memberikan nyanyi-nyanyian, pujian untuk memuliakan Allah yang hidup. Ya, untuk memuaskan Dia, Bapak Saudara. Dan nyanyi-nyanyian ini berlimpah ruah dari dalam hati kita oleh karena Roh yang mendesaknya keluar. Saya bercerita sedikit pengalaman saya. Saya seringkali tidak hanya ketika sungguh-sungguh melayani itu mengeluarkan puji-pujian gitu, Pak Saudara. Saya tidak hanya menangis, biasanya menangis itu untuk lagu-lagu yang slow seperti itu ya, Pak Saudara ya. Tapi saya pernah sampai merasakan ketika saya sungguh-sungguh menyanyi untuk Tuhan, lagu girang-girang pun, Pak Saudara, saya bisa menyanyi dengan lantang dan dengan penuh tangisan. Bukan berarti saya mewek ya, hati saya lemah lembut, bukan. Tetapi saya merasakan bahwa betul Allah ini hidup, betul Allah saya yang saya sembah itu besar, betul Allah saya ini janji-janjinya adalah janji-janji keselamatan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Bahwa benar Tuhan itu melindungi saya, bahwa benar Allah itu yang memberikan penghiburan melalui Roh Kudus kepada saya, bahwa Allah itu memberkati saya limpah ruah, tidak hanya berkat jasmani, tapi terlebih lagi berkat-berkat rohani. Bahwa benar saya mengucap syukur buat orang-orang yang ada di sekeliling saya. Saya mengucap syukur ada orang-orang baik, buruk, jahat, semuanya Tuhan pakai untuk kebaikan dalam hidup saya, untuk memproses hidup saya, sehingga saya bisa menangis, Saudara. Mengucap syukur. Dan ini di poin yang kedua, kita akan sama-sama melihat. Ucaplah syukur senantiasa. Efesus 5 ayat 20 saya kembali bacakan buat Bapak Saudara. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan poin yang kedua, ketika kita dipenuhi Roh Kudus terus menerus, Bapak Saudara, kita tidak hanya memuji Tuhan, memuliakan Dia, dan berkata seorang dengan dalam kidung pujian dan mazmur. Tidak hanya berhenti situ. Tetapi Bapak Saudara dikatakan ayat 20 tadi, kita akan mengucap syukur senantiasa. Senantiasa ini satu kata yang menjelaskan bahwa tidak ada waktu lain. Semua waktu. Tidak hanya di satu waktu.
tetapi di setiap waktu. Lalu dikatakan lagi, tidak hanya senantiasa, tetapi mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Bukan hanya atas kebaikan Tuhan loh Bapak Saudara. Bukan hanya yang terlihat manis di mata kita loh Bapak Saudara. Bukan hanya terlihat enak, nyaman Bapak Saudara. Tetapi segala sesuatu. Mungkin sekarang Bapak Saudara mengalami satu yang pahit dalam hidup Bapak Saudara. Pahit. Tapi satu saya katakan, obat adalah satu yang pahit, tetapi itu menyembuhkan. Obat adalah satu yang gak enak, tetapi itu menyembuhkan, memulihkan. Jamu adalah satu hal yang gak enak Bapak Saudara, tetapi itu menyehatkan. Sayur ijo-ijo itu pahit. Ya mungkin ada yang sudah terbiasa dan akhirnya suka. Tetapi bagi sebagian kebanyakan orang juga gak suka sayur. Tetapi itu sehat tuh Bapak Saudara. Menyehatkan. Kadangkala Tuhan izinkan kepahitan datang dalam hidup kita. Kekhawatiran, ketakutan. Tapi Tuhan pakai itu jadi proses hidup kita. Jadi vitamin kita. Supaya kita gak sombong. Kita merasa, kita bisa tetap ngerasa injak bumi bahwa kita tetap manusia. Saudara, saya minta bantuan doa Bapak Saudara. Istri saya yang enggak besar penyakit, ada kista ternyata. Sehingga ya tidak lancar Bapak Saudara. Saya minta bantuan Bapak Saudara doa. Ya dokter sarankan untuk pola hidup sehat, untuk makan makanan sayur dan lain sebagainya seperti itu. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan sediakan. Sehingga istri saya memiliki pola hidup sehat, otomatis saya juga harus mulai hidup sehat. Dan saya katakan saya mengucap syukur dalam segala keadaan, Pak Saudara. Tuhan pasti memiliki rencana di dalam satu hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Untuk itu saya tetap harus mengucap syukur. Ada masa-masa mungkin ya Pak Saudara, setiap kita mengalami hal yang paling ngerasa udah kepentek wis. Udah gak bisa berdiri lagi, udah gak bisa. Rasanya udah Tuhan mending cabut nyawa saya saja. Tetapi dalam mengucap syukur, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, ucapan syukur itu bisa tiba-tiba keluar loh Saudara. Dalam bibir kita, dalam pikiran kita, tetap bisa mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan ini. Kalau gak seperti ini mungkin saya gak jadi orang yang benar. Dipenuhi Roh Kudus Saudara, bukan bicara satu hal yang terus menerus, satu hal yang wah fenomenal. Karena bahasanya Roh Kudus gitu ya. Jadi wah fenomenal tidak. Tetapi kita bisa merasakan janji-janji Tuhan. Kita seringkali baca Mazmur ya Saudara, Mazmur Daud yang begitu indah. Tapi kalau kita melihat ceritanya Daud, pahit. Tapi bagaimana dari kepahitan hidupnya dia bisa mengeluarkan mazmur pujian yang indah, ucapan syukur yang luar biasa. Dia dikejar mau dibunuh, dia dalam lembah kekelaman, wah carut marut hidupnya. Dia pernah jatuh dalam dosa, ditegur sama Tuhan. Ya, dia mengalami berbagai macam lika-liku kehidupan yang mungkin lebih parah daripada sebagian kita di tempat ini. Tetapi dia bisa mengucap syukur, memberikan mazmur pujian dari hati yang terdalam untuk Tuhan Allah yang hidup. Karena apa? Karena dia paham siapa yang dia sembah. Karena Roh Kudus hinggap dalam Daud waktu itu. Apalagi kita sekarang dipenuhi terus menerus oleh Roh Kudus. Ucapan syukur seharusnya selalu keluar dalam kehidupan kita. Dalam segala musim hidup kita. Senantiasa atas segala sesuatu. Terlebih lagi ketika kita diberkati.
dalam sakit, dalam pahit kita bisa mengucap syukur. Terlebih lagi dalam hal ketika kita diberkati Tuhan. Seharusnya lebih lagi mengucap syukur. Tapi seringkali banyak orang di luar di sini tidak, saya yakin di sini orang-orang yang sungguh tahu berterima kasih. Di luar tambah diberkati tambah malas biasanya. Ya karena udah lihat cuan. Ada satu jargon cuan dan cuan, 3C gitu ya. Cuan. Tambah diberkati tambah nggak ingat Tuhan. Ini yang menjadi hati-hati Pak Saudara. Tambah diberkati tambah tidak mengucap syukur. Ini jauh lebih bahaya. Saya katakan di pemuda, comfort zone, zona nyaman. Ya, saya mendengar satu kesaksian. Saya juga diberkati meskipun saya tidak bekerja, saya tidak buka toko, Saudara. Tapi kok bisa saya ya? Karena saya juga lihat ya pasti keuntungan sehari tokonya itu bagaimana. Saya dengar satu cerita diberkati Tuhan. Tapi minggu tutup toko, padahal minggu itu rame-ramenya. Saya enggak nyuruh semua tutup toko ya, enggak kalau minggu. Tapi saya ini diberkati dari satu kesaksian seorang. Padahal minggu itu rame-ramenya ditutup toko untuk Tuhan khusus. Seperti itu. Saya bilang kok bisa ya? Punya hati mencintai Tuhan seperti itu. Kok bisa? Jujur saya enggak menyarankan bahwa saudara tidak. Ya lumayan satu hari, cuman minggu biasanya ya. Lebih rame minggu itu. Tidak, tetapi saya diberkati sama cerita orang ini Pak Saudara. Bagaimana dia mengucap syukur sama Tuhan. Dia tahu siapa yang menyediakan nasi, menyediakan kehidupannya. Sehingga dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Pak Saudara, saya mungkin tidak bisa seperti itu ketika saya bekerja mungkin. Tetapi saya diberkati, berarti saya harus memberikan lebih daripada yang bekerja. Sehingga saya berusaha untuk belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Menyampaikan apa yang Tuhan mau tanpa harus dipotong-potong tentang kepentingan saya. Tidak. Tapi saya berusaha baca firman sesuai supaya jemaat bertumbuh dewasa. Supaya jemaat dapat makanan rohani yang enak. Karena apa? Mereka sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya udah, saya memberikan yang terbaik. Melayani. Ya. Ucapan syukur luar biasa keluar dalam hidup orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dan caranya berbeda-beda, tidak harus sama seperti yang tadi saya cerita, tidak harus sama. Tetapi itu, Bapak Saudara, kita punya cara berbeda-beda mengungkapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mungkin Bapak Saudara bisa mengunjungi panti asuhan. Jarang ya dari kita mungkin. Tapi saya mau mulai menggalakkan panti asuhan, yatim piatu. Ya kita bisa datang karena ucapan syukur kita Bapak Saudara sama Tuhan. Mereka tidak menerima kasih sayang dari orang tua. Mereka tidak menerima mungkin diberkati seperti kita yang diberkati luar biasa mungkin. Tapi kita bisa hadir untuk mereka. Men-share kasih Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang seperti ini mungkin Bapak Saudara. Bentuk ucapan syukur kita. Sehingga penuh oleh Roh Kudus. Bukan tentang satu fenomenal saja. Tetapi kehidupan dalam kita bermasyarakat. Kehidupan kita dalam bersosial. Kehidupan kita dalam berkeluarga Bapak Saudara. Itu yang dilihat. Sehingga kalau ada satu fenomenal. Orang dipenuhi Roh Kudus. Kita nggak kaget kalau orang itu ternyata nggak berubah hidupnya. Berarti mungkin bukan penuh Roh Kudus mungkin ya. Roh Kudus mungkin ya, enggak. Canda ya. Tapi ketika penuh oleh Roh Kudus, ya Tuhan memberkati kita. Dengan berkat-berkat yang pertama, kita memuji Dia dengan lebih lagi. Tidak perlu dilihat orang. Mengucap syukur, tidak perlu dilihat orang sekalipun. Dan yang terakhir, yang ketiga, saling menundukkan diri. Bicara tentang kerendahan hati, Bapak Saudara. Ayat yang ke-21 saya kembali boleh bacakan buat Bapak Saudara.
Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Baik saudara, kalau hari-hari ini dunia mengajarkan hal yang berbeda. Ketika kamu menyombongkan diri, ketika kamu membranding diri. Kalau dalam bahasa ekonomi, saya dulu sekolah ekonomi, kalau dalam membranding diri Bapak Saudara terlihat orang yang luar biasa. Jangan menundukkan diri kalau perlu. Orang bahkan menundukkan diri dulu sama kamu. Seperti itu ya. Hormat, tahta, kuasa itu dilihat satu hal yang wow sama dunia. Sehingga menundukkan diri itu apa? Menundukkan diri itu untuk orang-orang seperti itu Bapak Saudara ya. Mulai membeda-bedakan kasta. Padahal Allah tidak melihat itu. Sehingga dikatakan firman Tuhan, Paulus kepada jemaat di Efesus, saling menundukkan diri. Bukan menundukkan diri, bukan seberapa banyak-banyakan harta, Bapak Saudara, banyak-banyak titel. Oh, saya pendeta, saya harus dihormati dulu. Ini ya. Gembala, enggak Bapak Saudara, justru pemimpinan yang diajaran Kristus adalah ketika kita mau menjadi yang tertinggi, kita harus jadi yang terendah terlebih dahulu. Bayangkan Bapak Saudara ya, Kristus Yesus Allah yang sudah ada sejak semula, firman Allah menjadi manusia Bapak Saudara. Dia mau loh turun ke dunia. Cuma satu hal, turun ke dunia, tidak hanya turun Bapak Saudara, dia menjadi hamba. Buktinya apa? Bayangkan seorang guru agung, Tuhan, dia mau mencuci kaki murid-muridnya. Dan pada budaya zaman itu adalah budaya yang seharusnya dikerjakan oleh hamba. Tetapi Tuhan mengerjakannya buat murid-murid. Tujuannya apa? Mengajarkan juga murid-murid untuk melayani. Untuk menundukkan diri satu hal yang lain. Ya, mereka masih mereka masih kepingin jabatan. Itu terbukti ketika mama-mamanya dari murid-murid itu bilang, ini anakku ditaruh di sebelah kananmu Tuhan. Oh jangan, rebutan kau sebelah kirimu. Bicara tentang tahta. Tapi Tuhan malah berbicara yang berbeda. Ketika kita merasakan penuh Roh Kudus, seharusnya kita saling melayani. Seperti Yesus sudah melayani terlebih dahulu. Bapak Saudara, saling menundukkan diri di sini dimaksud untuk semua orang di dalam gereja. Saling menundukkan diri di sini terlepas dari status kita semua. Pendeta bukan pendeta, pengusaha bukan pengusaha, bos ataupun hamba, bos ataupun pekerja, karyawan, tidak ada yang membedakan ras apapun, warna kulit, warna rambut, ya, rambut panjang bergelombang apa semua, tidak ada yang membatasi kita untuk mengerjakan firman Tuhan, yaitu saling menundukkan diri, rendah hati satu dengan yang lain, saling melayani. Ya, malahan orang Kristen harusnya terlihat sebagai orang yang terlebih dahulu memikirkan kebaikan orang lain. Tidak sibuk meninggikan diri, namun sibuk menundukkan diri. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan ini salah satu jargon yang luar biasa di sekolah Alkitab Batu. Dipanggil untuk melayani. Dan satu jargon ini seharusnya tidak hanya untuk hamba-hamba Tuhan, tetapi semua orang percaya. Semua orang Kristen. Karena apa? Ya, karena teladannya itu bukan gembala, bukan pendeta, tapi teladannya itu Kristus. Yesus sendiri, Bapak Saudara, yang menjadi teladan, yang kita sembah loh, yang menjadi teladan. Bapak Saudara, Allah mana yang rela jadi manusia, Bapak. Itu satu hal yang out of the box, di luar nalar pikiran, sehingga banyak orang yang bilang, wah Allah kok jadi manusia. Justru kebalik, kita harus bangga karena Allah kita begitu luar biasa, memberikan teladan yang luar biasa. Allah jadi manusia untuk seorang yang hina seperti saya dan saudara, yang seharusnya tidak layak diampuni, tidak layak menerima. Bahkan kita bisa
Melihat dia aja itu tidak pantas, Pak Saudara. Seharusnya kita gini, Pak Saudara ya, di lantai tidur abu, telanjang kalau perlu ya. Kenapa? Kita siapa di hadapan Allah yang sungguh suci mulia. Tetapi Pak Saudara, dia yang mulia suci itu mau jadi manusia, turun untuk setiap menebus, melayani setiap kita, Pak Saudara. Yang notabene adalah seteru Allah, musuh Allah. Oleh karena itu, ya dia yang mulia saja mau mengampuni yang hina, apalagi sesama manusia. Kita harus mengampuni, saling menundukkan diri. Di sini tidak hanya bicara tentang penundukan diri, melayani, tapi mengampuni, mengasihi orang yang bersalah kepada kita, mendoakan orang-orang yang mungkin tidak layak untuk dikasihi bagi status sosial kita, Saudara. Banyak ya. Di luar sana gereja bukan tempat untuk orang berdosa, tapi untuk orang-orang yang suci seperti itu ya. Tidak, gereja untuk orang-orang yang mau bertobat. Orang berdosa yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mau diubahkan, mau dipenuhkan Roh Kudus terus menerus sehingga mampu untuk saling menundukkan diri satu dengan yang lain. Karena apa? Kita menyembah Allah yang memberikan teladan luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengerjakan segala sesuatu, Bapak Saudara, kebaikan, pengampunan, yang menundukkan diri, mengucap syukur, memuji Tuhan. Bukan atas dasar kita kepingin selamat. Tapi kebalikannya, karena kita sudah diselamatkan, Bapak Saudara. Coba kita lihat kepercayaan di luar Kristen. Ya, usahanya, doa, ibadah, semua dilakukan untuk masuk surga. Fokusnya surga, surga, surga. Ya, egois. Tapi tidak dengan kita. Kita diselamatkan menerima surga. Dan Tuhan mau pakai kita untuk menghadirkan surga itu di bumi. Damai itu nyata. Tidak ada egoisan, tidak ada lagi mementingkan diri sendiri. Tapi dipakai Tuhan. Tuhan, Roh Kudus tidak hanya, kalau tadi pemuda beberapa minggu yang lalu saya jelaskan, Roh Kudus tidak hanya bekerja di dalam kita, tetapi Roh Kudus juga bekerja melalui kita. Tidak hanya di dalam kita ya bekerja, tetapi ketika sudah bekerja dalam kita, dia melalui kita, dia bekerja untuk orang lain. Sehingga ini satu multi level yang luar biasa seharusnya ya Saudara. Harusnya terus satu orang ya rindu memberkati orang-orang yang lain di sekitarnya. Bawa kepada Tuhan. Saya katakan bawa kepada Tuhan ya, bukan datang kepada bawa kepada gereja, bukan bawa kepada pendeta, tetapi bawa kepada Tuhan. Jadi bukan hanya bicara tentang datang ke gereja seminggu sekali, tetapi komunitas-komunitas yang bertumbuh di dalam dia, bertumbuh. Sekarang saya lagi berusaha Bapak Saudara untuk lewat komunitas perlahan-lahan dari kaum pria, sekolah minggu, pemuda, kaum pria, nanti kalau ada kaum wanita berusaha, sana saya kalau memang Tuhan izinkan nanti komsel Bapak Saudara. Kenapa? Komunitas percaya Bapak Saudara. Harus, karena kita ini Tuhan sediakan memang iman itu secara personal, tetapi Tuhan memberikan atribut perlengkapan rohani, proses kita itu melalui komunitas. Jadi gereja seharusnya bukan jadi tempat seminggu sekali datang duduk pulang, datang duduk pulang, datang duduk pulang, tidak. Tapi satu komunitas yang bersama-sama bersehati memuji Dia dengan sungguh-sungguh, kenal dengan satu dengan yang lain, mencintai satu dengan yang lain, ya. Mulai besuk, memperhatikan satu dengan yang lain. Jadi konsep berpikir kita yang dulu beda dengan sekarang, Bapak Saudara. Karena firman Tuhan, kata-kata saling, itu bicara soal kesatuan. Tidak hanya satu cowok dengan cowok saja, pria dengan pria, wanita dengan wanita saja. Memang kita harus bertumbuh di satu komunitas seperti itu, tetapi
ujung-ujungnya untuk yang lain. Untuk kesatuan utuh gereja Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan saya nanti rindu, Tuhan izinkan gereja-gereja yang lain. Karena apa? Gereja itu tubuh Kristus. Bukan berarti GPDI saja tubuh Kristus, Bapak Saudara. Tidak, semua gereja-gereja yang saya sering jelaskan 3 itu ya, yang tetap memegang teguh kabar keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, Alkitab otoritas tertinggi, dan Bapa, Anak, Roh Kudus Tritunggal. Itu tubuh Kristus. Jadi kita tidak eksklusif, wah GPDI paling benar, gerejaku paling benar, seperti itu ya. Lalu menyalahkan yang lain, tidak. Kita akan berkumpul dalam satu komunitas, tubuh Kristus, gereja, jemaat Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini Bapak Saudara. Ya. Ada satu pengalaman saya juga ketika saya sakit di sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab adalah satu tempat yang bicara tentang senioritas juga, Bapak Saudara. Ada tingkat 1, ada tingkat 2. Ketika Anda tingkat 2, Anda dipandang lebih senior seperti itu, dan biasanya tua atau muda tetap dipanggil Kak, seperti itu biasanya, Bapak Saudara. Mengajarkan senioritas, sehingga yang junior harus harus menghormati yang senior. Ya betul Bapak Saudara, baik. Tapi ada satu peristiwa di mana ketika saya sakit, saya waktu itu tingkat 1 Bapak Saudara. Sakit Bapak Saudara, lemah, saya tidur di kamar, tidak ngikutin kelas. Jam makan pagi, tiba-tiba ada senior datang. Gimana keadaannya Yosua? Oh baik Kak, baik Kak. Oh ya udah, tinggal lagi, balik lagi bawa makanan Bapak Saudara. Sifat yang melayani, meskipun dia yang seharusnya senior ini, gitu ya. Tapi bukan berarti seenak-enaknya, tidak. Tetapi melayani, menundukkan diri, tadi saya katakan Bapak Saudara. Pengalaman yang seharusnya bukan tentang siapa kamu, siapa dia, senior, junior, lebih ini, lebih itu. Tapi bicara siapa yang mau melayani terlebih dahulu, itu. Karena itu yang diajarkan Tuhan, teladan Tuhan. Sehingga kesimpulannya, saya undang pemain musik maju ke depan. Kesimpulannya, di tengah kebingungan yang terjadi mengenai Roh Kudus, Bapak Saudara, adalah penting untuk memahami pemenuhan Roh Kudus tersebut bukan sebagai peristiwa, bukan sebagai kejadian, tetapi sebagai proses. Katakan amin. Amin. Penuhan Roh Kudus bukan sebagai peristiwa. Kalau peristiwa sekali saja atau waktu-waktu tertentu, tetapi dipenuhi Roh Kudus bicara soal proses hidup kita. Seberapa mau kita diproses oleh Tuhan? Jawabannya ada di Bapak Saudara sendiri. Karena keselamatan kita memang pasti. Sekali selamat tetap selamat. Tetapi tidak hanya itu. Tuhan bawa proses dalam kehidupan keselamatan kita. Sehingga ada satu ayat, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan ayat selanjutnya dikatakan, karena Allah lah yang memampukan, memberikan karunia itu kepada kita untuk dimampukan Roh Kudus memenuhi hidup kita terus menerus. Sehingga sama seperti judul kebenaran firman Tuhan, dipenuhi terus menerus. Serahkan hati Bapak Saudara untuk dipenuhi Roh Kudus. Ketika Bapak Saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya pribadi Bapak Saudara, kelanjutannya minta Roh Kudus untuk menghiburkan kita, memampukan kita, menolong kita dalam dunia yang pahit ini, dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan kesalahan, dunia yang penuh dengan musibah, masalah, problema dalam hidup. Sehingga kita bisa melewatinya dengan sukacita, damai sejahtera. Tema kita tahun ini, ya, peace of God.
melimpah dalam kehidupan kita. Damai Dia yang melampaui segala akal pemikiran manusia menaungi hidup kita, pribadi lepas pribadi.